Gunung Sinabung tak henti-hentinya terus memunculkan letusan, mengeluarkan lahar dan gempa vulkanik. Aktivitas gunung api dengan ketinggian 2460 meter di atas permukaan laut ini mulai terjadi dari tahun 2010 hingga kini. Setelah 1200 tahun istirahat, saat ini Gunung Sinabung berada di level 4 atau berstatus awas. Masyarakat juga masih diimbau untuk tidak memasuki zona larangan yang direkomendasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Waktu 2010 kan dia istilahnya baru mulai keluar ini, dan juga di awal di istilahnya kalau ini tuh baru bangun lah, nah itu ya. Dan ke yang 2013 itu mulai muncul kubah lavanya. Jadi itu yang menimbulkan bahayanya. Jadi karena kalau kubah lava itu kolaps atau jatuh, itu yang akan menimbulkan awan panas guguran, itu yang berbahaya. Yang itu yang sampai sekarang ada 14 sama 9 orang yang jadi korban itu karena efek awan panas itu. Erupsi Sinabung menyisakan kepedihan bagi masyarakat yang tinggal di lereng gunung. Mereka tidak hanya harus merelakan tempat tinggal, harta benda, bahkan juga mata pencaharian. Pemerintah langsung merespon kepedihan ini. Relokasi merupakan jalan keluar bagi masyarakat di 3 desa yang sangat terdampak. Kita harus tangani pengungsi ini. Jadi penanganan kita ini sebenarnya ada 5 tahap. Tahap pertama yang tadi kami sampaikan 473 ini merupakan relokasi tahap pertama ke Siosar. Ya. Kemudian itu 3 desa. Kopi menjadi komoditi andalan di lahan relokasi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan topografi di daratan tinggi dan tanah yang subur, membuat kopi dari tanah Siosar menjadi prospek penunjang kehidupan masyarakat. Nah, kedatangan saya ke tempat ini, selain mendampingi mereka, saya punya pikiran masa depan kampung ini sebenarnya bagi usia yang belum produktif sebenarnya, anak-anak. Mulai dari umur 5 sampai 15 tahun. Nah, kita memberikan pelayanan buat mereka, pendampingan buat mereka, kursus-kursus bahasa Inggris, kursus musik. Nah, ketika mereka tahu ini kopi, mungkin suatu saat mereka bisa menjadi ahli kopi atau ahli pertanian dan segala macam. Ya, itu kita harap ke masa depan kampung ini. Jadi kita tawarkan semacam tadi, kopi, mulai dari proses penanaman, bagaimana pemitahan yang baik, bagaimana proses kopi itu hingga mencapai green bean atau roast bean. Akhirnya kalau mereka itu pahami, mereka harus menghitung nilai ekonomi sampai akhir proses itu. Ketika mereka hitung, pasti mereka akan mempelajari karena mereka panen itu berlipat-lipat keuntungannya ketika mereka menciptakan green bean. Bisa mencapai 2 kali lipat keuntungan. Dengan memahami setiap proses itu, kita sudah memotong beberapa tengkulak. Jadi untung dari tengkulak itu bisa langsung ke masyarakat itu sendiri.
kopi juga menjadi secercah harapan bagi generasi muda. Seperti Novi, siswi yang baru tamat dari bangku sekolah. Pengalaman pahit berada di pengungsian dan ancaman awan panas membuat dia masih menyimpan duka, meski saat ini dia sudah mulai bangkit untuk menatap masa depan. Ya, saat itu kemarin pada malam hari jam 12 hujan deras. Hujan deras beserta dengan petir angin kencang. Dan semua orang udah disuruh keluar untuk meninggalkan kampung. Lalu saya bilang kepada mama lah, bilang, "Mak, udahlah, nggak usah lagi kita pergi, di sini aja kita. Nanti meletus pun." Meletus pun nanti gunung itu besok pagi pun kita masih kayak gini, selamatnya kita, aku bilang. Di sini dari dulu itu sejak di kampung kan kami hanya menanam kopi itu dan menjualnya. Kami tidak pernah tahu kalau saya juga bisa untuk meracik kopi ini sendiri. Bisa dari hasil panen kita sendiri, kita langsung meracik seperti ini dan kita jual menjadi lebih mahal lagi. Nah, di sini saya juga merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena orang tua saya dan saya juga dulunya itu sampai sekarang menanam kopi dan menjualnya. Dan sekarang kami bisa panen kopi itu dan langsung diracik sendiri seperti ini, dijual menjadi lebih mahal lagi. Mudah-mudahan ini bisa membuat kopi dari Siosar ini menjadi lebih terkenal di dunia. Awan panas pernah membantai ladangnya. Iwata si tepu sempat linglung menghadapi cobaan ini. Relokasi membuatnya tidak diam. Diberikan lahan dan disemainya biji-biji kopi. Dengan harapan baru seharum biji kopi. Saya tanam kopi. Jadi kan 1 tahun saya tanam kopi itu 1 tahun 2 bulan udah berbuah. Itu makanya beda prinsip semua manusia ini tadi, maksud saya kan. Saya nggak merasakan lagi, saya nggak teringat di kampung halaman lagi karena ada saya bekerja terus sebagai petani. Jadi saya setelah ada di Siosar terus ada dikasih pemerintah bibit, terus saya tanam kopi itu juga. Ganasnya debu vulkanik membuat ladang kopinya rusak. Tidak hanya ladang, bahkan kediamannya juga terancam sebab berada di radius 5 km. Imam Syah tidak ingin berlarut dalam keterpurukan. Dia tahu di balik debu vulkanik membawa berkah berupa kesuburan tanah. Dia pun terus belajar berinovasi di bidang pertanian demi kopi yang berkualitas. Pada saat itu tahun 2013 arah angin mengarah ke sini, ke arah selatan. Dan kebetulan di sini Cimbang adalah arah selatan daripada Gunung Sinabung. Pada saat itu anginnya mengarah ke sini, jadi desa Cimbang ini semuanya pada rusak tanaman. Yang bertahan hanya 2, yaitu pohon kopi sama jeruk. Itu aja pada saat itu. Tahun 2014 meletus besar-besaran, jadi akhirnya kami mengungsi. Nah, pada saat kami mengungsi di pengungsian, kan aktivitas kami lagi tidak ada aktivitas sama sekali nih di sana. Jadi ada program ataupun disebutnya dari NGO, BNPB, NGO sama New Zealand, ada program pertanian seperti itu. Pada saat ada program pertanian, jadi mencoba saya masuk karena tidak ada aktivitas saya di pengungsian. Saya masuk, saya belajar, ketemu di situ ada perkumpulan namanya Kopi Karo ya. Pada saat perkumpulan Kopi Karo, coba saya nimbrung, saya belajar. Jadi pulang-pulangnya saya dikasih minum kopi seperti itu dan seterusnya hingga pulang seperti itu.
Gunung Sinabung sudah 5 bulan terakhir tidak lagi beraktivitas seperti sebelumnya. Penurunan status bencana pun diwacanakan. Tanah vulkanik ini sebenarnya memberikan kehidupan baru, harapan baru untuk kopi dengan cita rasa dan kualitas terbaik di dunia. Tinggal kita mau bangkit atau tidak.